Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan meresponsi bab 1 sampai dengan bab 3 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1 tentang percobaan atau pohling. Pengertian percobaan. Percobaan adalah bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi ada sebagian pakar yang mengatakan ajaran percobaan itu berdiri sendiri. Di dalam KUHP, ajaran percobaan diatur dalam 2 pasal, diatur dalam buku 1, bab 4, pasalnya 53 dan 54. Berdasarkan pasal 53 dan 54, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sifat percobaan. Ada 2 sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Unsur-unsur percobaan. Ada 3 unsur dalam percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Alasan memori Pantuliting mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan kemanfaatan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu tidak timbul akibat yang terlarang. Tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu. Percobaan di luar KUHP. Ada beberapa tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Ada beberapa peraturan di luar KUHP pada umumnya tidak berlaku ajaran percobaan kalau mencoba sama dengan selesai melakukan. Bab 2. Penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan pasal 62. Secara khusus diatur dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Satu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, tindak pidananya satu orang yang melakukannya lebih dari satu. Bentuk-bentuk penyertaan. Ada 5 bentuk dalam penyertaan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, yang pertama ada golongan pelaku bentuk 1 sampai dengan bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP, dikurangi sepertiga dari tindak pidana yang dilakukannya. Menurut doktrin yang pertama, job standing foreman pandelming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, onjel standing foreman pandelming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada pembantu perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, bentuk 4 dan bentuk 5. Bab 3. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon loop atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus dalam KUHP tidak ditemukan definisinya,
tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan, yang pertama ada seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan peraturan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan pasal 71. Yang pertama, perbarengan pengaturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forged handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Sistem pemidanaan yang pertama ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi, yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review mata kuliah hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.